Selamat malam, saya dari Kristen. Baik, dari Kristen ya. Baik, selamat datang di kanal kami. Tadi di Ustadz Nandar saya di situ ngejar saya ke sini, ngejar saya ke sini ya. Lagi ngejar saya ya? Bukan. Oh, bukan. Bukan ngejar. Tiba-tiba putus, nggak tahu. Saya juga nggak ngerti, tiba-tiba sudah tidak ada live-nya. Oke, lanjut. Baik, silakan untuk berdiskusi atau ingin ditanyakan atau ingin ditanyakan. Silakan Bang Zuma. Waktu dan tempat kami persilakan. Diplop-plop dulu, diplop-plop. Saya nggak bisa bicara kalau belum cukup plop-plopnya. Suara saya nggak kedengaran kan? Kedengaran Gurunda. Oh, kedengaran. Berarti sudah bisa ngomong ini. Iya Gurunda. Oh iya. Katanya nggak bisa ngomong jangan kalau lupa. belum 3.000. Bisa ya? Laskar habis Bisa sign buka with kamera Guru kalau Juma. belum 1.000. Lanjut. Bunda Rama ini ngejar saya juga ini Bunda Rama ini. udah rungkat. Oh, udah rungkat. Udah ditutup, udah dihentikan live-nya sama Akhir Nandar. Yalah. Tadi ada ini di sana, di siapa? Mukanya Saifuddin Ibrahim tadi di sana. Siapa itu? Oh, itu awalnya ya. Siapa? Silalahi. Nah, yang kedua Ki, ada perempuan ini. Pandai bahasa Ibrani sih dia. Wah, tapi ya ngaco, tipu-tipu terus isinya. Bahaya itu. Anu mesianik dia mesianik. Oh, Mesianik. Tapi mesianiknya Wanes dia. Sekte baru. Iya, sekte baru. Mesianik. Agama baru didirikan. Pak Victor ini jujur loh Pak Victor. Kristen yang jujur ya Pak Victor ya. Alhamdulillah kalau gitu. Haleluya. Iya. Alhamdulillah ya. Silakan dilanjut. Silakan Pak Victor, apa yang mau disampaikan? Saya cuma tertarik aja mau bicara soal kekristenan dengan Muslim ya. Ya, Jadi saya makanya suka masuk di room-room seperti Ya, ini. silakan. Ya, Salam kenal Bang Victor. itu saja sih. Salam kenal. Iya, Bang Zuma ya. Saya Pak Victor. namanya ini Bang Zuma sudah sangat ini di telinga saya ini. Enggak Luar Bang. biasa Bang Zuma. Salam kenal Iya. ya. Salam kenal Bang. Ini tadi ada ada tema yang kita bawa di sini Bang. Sudah 742 orang yang turun dan belum bisa memberikan solusi terkait dengan penyaliban itu hal dibenci oleh Tuhan atau hal yang direstui oleh Tuhan penyaliban itu. Nah, tadi ada teman yang berapa sesi kemudian saya ajukan pertanyaan yang sama tapi nggak ada jawaban. Siapa tahu Bang Victor ini yang bisa memberikan jawaban. Karena Tuhan mengatakan di dalam Amsal 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Di antaranya adalah tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ini adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan dan ini adalah perbuatan yang sangat keji. Nah, sedangkan Yesus adalah orang yang tidak bersalah. Nah, setelah terjadi pembunuhan, ini diridhoi, ini direstui atau Tuhan menyetujui atau gimana? Karena itu adalah perkara yang sangat dibenci. Bagaimana menurut Saudara Victor? Oke. Menurut saya Pak ya. Jadi kita berdasarkan Yohanes 3 ayat 16 itu karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya Yesus supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Jadi konsep penyalipan itu memang sudah ini dari Bapa, dari Tuhan, agar Yesus ini harus mati di kayu salib, gitu. Karena konsepnya adalah konsep keselamatan, penebusan dosa, gitu. Karena penebusan dosa
dalam perjanjian lama yang kita tahu bahwa manusia harus mempersembahkan anak domba yang tidak bercacat celah untuk jadi persembahan untuk mengganti dosa-dosanya dia. Jadi dosa-dosanya manusia ini dipindahkan ke domba itu sebagai ganti untuk disembelih, dibunuh. Itu. Jadi konsep itu yang jadi Tuhan mengutus anaknya Yesus ini untuk itu, untuk penebusan. Jadi dia harus dikorbankan tanpa bercacat celah. Artinya tidak ada dia manusia yang tidak bersalah, tidak ada cacat sedikit pun yang dia lakukan waktu dia hidup di bumi. Gitu. Jadi gini bang, itu karena iya. Jadi semua dosa yang dilakukan oleh manusia yang percaya kepada Yesus itu ditebus dengan kematiannya di atas tiang salib. Misalnya nih, ada anak memperkosa ibu kandungnya sendiri. Itu kan dosa besar. Itu terhapuskan dengan percaya kepada Yesus mati di atas tiang salib. Jadi kita tidak ada kenal, kalau di Kristen tidak ada kenal dosa besar, dosa kecil. Artinya seluruh dosa umat manusia. Maksud saya dosa seorang anak, dosa seorang anak memperkosa ibunya kandungnya sendiri itu ditebus dengan Yesus jadi tumbalnya di tiang salib, gitu bang? Iya. Wow, tepuk tangan dulu, keren. Tapi jadi, sebentar tunggu dulu. Silakan. Tapi konsekuensi perbuatannya dia itu tetap melanggar hukum negara di mana dia tidak hidup. Oke. Tetap dia di penjara, tetap dia ada hukum sosial ada. Iya, kalau ketahuan. Tapi di dalam kekekalan, di dalam itu dosanya sudah tidak diperhitungkan. Itu kalau ketahuan bang. Kalau tidak ketahuan, malah ketagihan. Tapi percaya kepada Yesus. Gimana? Itu kan gini. Itu kenapa? Sebenarnya kenapa Rasul Paulus bilang biarlah hendaknya hidupmu dipimpin oleh roh. Jadi karena roh penurut tapi daging lemah. Artinya begini, di saat kita dipimpin oleh daging, kita dikuasai oleh hawa nafsu, kecenderungan manusia kita ini akan berbuat dosa. Tapi kalau kita dipimpin oleh roh, tidak ada pikiran untuk berbuat dosa, tidak ada hawa nafsu untuk melakukan dosa. Jadi kalau kita masih melakukan dosa, itu manusianya kita memang. Iya, maksudnya bukan dari itu pola penjabaran. Menjamin. Itu pola penjabarannya bang. Yang kita maksud ini adalah Yesus sebagai tumbal di atas tiang salib. Itu kan adalah perbuatan keji. Menurut hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel, membunuh orang yang tidak bersalah itu adalah kekejian dan sesuatu yang menjadi hal yang dibenci oleh Tuhan. Itu dulu poinnya. Kemudian muncul Kristen justru menjadikan orang yang harusnya tidak dibunuh dijadikan sebagai tumbal untuk dosa-dosa mereka. Kan gitu. Makanya saya tanya, seorang anak kemudian memperkosa ibu kandungnya sendiri, apakah termasuk dosanya ini ditebus oleh Yesus dengan mati di atas tiang salib? Sedangkan Tuhan mengatakan bahwasanya ini adalah kekejian, ini adalah hal yang dibenci oleh Tuhan, yaitu membunuh orang yang tidak bersalah. Di Keluaran 23 Tuhan malah mengatakan, aku tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Tadi orang yang bersalah itu yang memperkosa ibunya, di dalam Kristen malah dibenarkan. Dengan cara apa dia dibenarkan? Dia ditebus. Iya kan? Ini Tuhan mengatakan begini bang, dengarkan dalilnya bang, dengarkan. Jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah.
Artinya jangan kau jadikan Yesus sebagai judul untuk membenarkan orang yang memperkosa ibunya sendiri. Nah sekarang dosa-dosa menurut Yesus, menurut Paulus, dosa-dosa yang dilakukan kemudian orang Kristen kalau percaya akan darah Yesus di atas tiang salib, maka dosa itu kemudian dihapuskan. Artinya seakan-akan Tuhan membenarkan mereka. Yang penting mereka percaya kepada apa yang dipersembahkan iblis di atas tiang salib. Ini gimana ceritanya, Bang? Sorry bang, kalau iblis mempersembahkan itu salah statementnya. Oke, saya pertanggungjawabkan. Mohon maaf, saya pertanggungjawabkan. Satu dari Yesusnya di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yesus mengatakan, bukankah aku yang memilih engkau yang ke-12 orang ini? Satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblisnya? Yudas. Yudas melakukan apa kemudian di dalam prosesi penyaliban? Dialah kemudian dalangnya sampai Yesus ditangkap, sampai Yesus disalibkan. Iblis yang merasuki dia sampai ada pengkhianatan. Satu. Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Untuk mempersembahkan Yesus di atas tiang salib. Itu yang satu. Kedua, imam-imam kepala di dalam Matius 26 nomor 59, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, ahli Taurat, mahkamah agama, mereka kompak melakukan dusta palsu untuk supaya Yesus disalibkan. Jadi semua karya iblis yang bekerja. Sampai-sampai Pilatus sebagai gubernur saat itu mengatakan begini di dalam Matius 20 Matius berapa itu ya? Matius 27 nomor 18. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Apa kata Pilatus? Mereka semua ini kompak untuk menyerahkan Yesus karena dengki. Dengki itu sifatnya iblis, Bang. Jadi iblislah yang kemudian mempersembahkan Yesus di atas tiang salib. Sementara Tuhannya marah, benci. Aku benci, aku marah, aku tidak suka, aku jijik. Di dalam Amsal 6 jelas sekali dikatakan 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Di antaranya menyerahkan pembunuhan terhadap orang yang suci. Nah, iblis berlawanan. Tuhannya membenci pembunuhan terhadap orang yang jujur, terhadap orang yang benar. Iblisnya justru mempersembahkan orang yang jujur. Kristen di sana di mana berdiri? Di Tuhan atau di iblis? Itu dulu poinnya. Tuhan mau agar jangan terjadi pembunuhan kepada orang yang benar, karena Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah, pelaku maksiat yang tadi. Kemudian iblis justru sebaliknya, dia mempersembahkan kemudian orang yang tidak bersalah sebagai korban penghapus dosa. Bertentangan antara iblisnya dengan Tuhan. Tuhan membenci, iblis menyukai, malah mempengaruhi Yudas, mempengaruhi imam kepala, mempengaruhi orang Farisi, mempengaruhi mahkamah agama. Terjadi penyaliban. Apa yang dibenci Tuhan ternyata dibuktikan dilakukan oleh mereka. Nah sekarang Kristen berdiri di mana? Di belakang Tuhan atau di belakangnya orang-orang yang mempersembahkan Yesus? Ternyata Kristen berdiri di belakang orang-orang yang mempersembahkan Yesus di atas tiang salib dengan prakarsa daripada iblis itu sendiri. Itu Bang, yang berat Anda lolosi itu di situ poinnya. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Nah ini yang terjadi. Silakan. Musiknya dibesarin dong. Ya. Oh, di dulu Bang. Oke, saya kira gitu. Silakan Akhi Sugi, guru saya, silakan dilanjutkan. Baik. Dulu dari Pak Victornya, ada yang mau disampaikan Pak Victor, bagaimana dengan dari tadi pemaparannya dari Bang Zuma? Jadi sebenarnya memang iblis tidak mengetahui ini ya Tuhan ya, rencana Tuhan. Jadi dia pikir dengan membunuhnya Yesus dia menang.
Padahal sebenarnya dengan membunuhnya Yesus, dia sudah terkecoh bahwa dengan matinya Yesus di kayu salib, kuasa yang selama ini diambil dari Adam, kunci maut, direbut lagi oleh Yesus, begitu. Jadi sebenarnya inilah kemenangan, bukan kekalahan dari Tuhan. Justru inilah kemenangan. Nah itu. Jadi bukan. Jadi Yesus, jadi iblis di sini posisinya terkecoh, bukan berarti dia. Iya, jelas harus mati. Manusianya dia. Oke, baik. Kemanusiaannya dia harus mati. Kalau saudara Saudara Victor, kalau saudara mengatakan iblis terkecoh, yang mengecoh iblis siapa? Ya, dengan skenarionya Tuhan. Berarti Tuhan sendiri lebih iblis dari iblis kalau gitu. Karena dia mengecoh iblis supaya melanggar hal yang dibenci. Kan dia membenci, Bang. Supaya hal yang dibenci ini terjadi. Bukan. Berarti Tuhan yang menginginkan adanya penyesatan yang dilakukan oleh iblis. Berarti Tuhan bekerja sama iblis untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Ini dia katakan aku membenci, kok malah dia yang mengecoh. Gimana ceritanya, Bang? Iya, dia membuat iblis membunuh Yesus, kan? Artinya? Iya, artinya kan namanya pembunuhan. Nggak mungkin Tuhan yang harus bunuh dirinya sendiri, kan begitu? Ya, jadi menurut saudara karena pembunuhan memang dari tujuannya dia, tujuannya dia ke bumi itu untuk disalib. Udah jelas visinya Tuhan turun ke bumi ini untuk disalib. Di mana itu, Bang, tertulis? Itu Yohanes 3 ayat 16 itu. Coba Anda bacakan. Ya, kasih kepada manusia. Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Iya. Dia harus manusia, anak manusia Yesus. Untuk apa? Untuk apa? Untuk di mana tertulis itu, Bang? Di mana tertulis? Yohanes 3 nomor 16 itu tidak tertulis begitu. Keselamatan. Iya, kan bicara keselamatan di situ. Keselamatan menurut Yesus jelas ketika ditanya oleh orang-orang kesalib. Kok nggak ada? Itu pekerjaan iblis itu, Bang. Silakan. Melalui ini kan di 16 ini kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, ya kan? Terus ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam bumi, dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Jadi konsep keselamatan, menyelamatkan. Jadi yang kita percaya keselamatan itu adalah salib. Oke. Bagaimana bisa salib? Bagaimana bisa menyelamatkan salib itu sementara penyaliban itu adalah prakarsa iblis, Bang? Bagaimana bisa? Salah. Loh, makanya saya minta dalilnya di mana Tuhan agar menyalibkan kemudian Yesus. Anda menunjukkan Yohanes 3 nomor 16. Ya, karena begitu besar kasih. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah sekarang siapa yang mengajarkan penyaliban itu adalah keselamatan? Dasar keselamatan kita disalib, orang percaya, Bang. Ya itu yang kutanya, abangku, mana dalilnya dari Tuhan bahwa keselamatan itu adalah penyaliban? Justru bukankah tadi saya sudah mengatakan iblis merasuki Yudas, iblis merasuki imam-imam kepala, iblis merasuki mahkamah agama, sementara Tuhannya sendiri mengatakan aku membenci 6 perkara yang diantaranya adalah melakukan pembunuhan. Nah sekarang begini, di hari Sabat itu tidak boleh bicara Sabat, ya kan? Sekarang begini, kita tanya aja. Tuhan Yesus waktu itu menyembuhkan orang di waktu hari Sabat. Nah, Yesus ketika ditanya, Tuhan, Guru, perbuatan apa yang harus saya kerjakan supaya saya bisa masuk ke surga? Apa kata Yesus? Jangan
membunuh. Matius 19. Nah sekarang, apakah membunuh Yesus itu bisa membuat orang masuk ke surga? Yang membunuhnya. Bukan pembunuhannya. Mau yang membunuh, mau yang mengimani pembunuhan, mau yang tepuk tangan terhadap pembunuhan ini, apakah itu adalah jalan menuju surga? Sementara Yesusnya mengatakan jangan membunuh. Iya, yang membunuhnya pasti tidak masuk surga, Pak. Loh, kenapa bisa? Iya, Bukankah tadi pembunuhan menurut saudara adalah jalan menuju kepada keselamatan? Salah, bukan itu maksudnya. Ini yang membunuh Yesus ini pahlawan atau Konsep apa? konsep keselamatan yang saya bilang tadi, bahwa Iya. tadinya domba yang disembelih. Iya. Nah, Yesus kan digambarkan sebagai domba juga. Nah ini dia kena Anak domba yang disembelih. dua kali lebih jahat dibunuh. berarti. Udahlah dia dibunuh, dikasatrakan lagi-lagi dengan anak hewan, gimana itu bang? Anak hewan. Lah kan Yesus dibilangnya anak domba. Domba itu malaikat atau hewan bang? Terlalu. Iya, hewan. Ya hewan, berarti Yesus sudah dibunuh. Iya. Begitu juga. Gambaran. Iya, disetarakan dengan anak hewan. Sekarang kalau saya katakan Anda hewan, Anda mau? Nggak mau kan bang? Makanya Nah, itu ada. Ini kita bicara tertulis kan, ya, ada tertulis. Nah itu dia. Dia Makanya anak domba Allah. Ya kan, apa berarti menyalahi Alkitab gitu? Kan nggak bisa bilang begitu. nah itu dia makanya Alkitab bang. salah menulis. Makanya gini Tidak loh. bisa. Begini, Tuhan kan sudah mengatakan 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata yang sombong. Ini orang Kristen kena ini. Matanya sudah membaca dalil di kitabnya orang Yahudi, jangan membunuh, tapi sombong. Apalagi lidah yang dusta. Coba, sudah jelas-jelas yang merasuki Yudas adalah iblis, dibelokkan. Itu adalah kehendak Tuhan katanya. Yang mengecoh iblis adalah Tuhan itu sendiri. Lidah yang dusta. 2, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, ini Kristen dari hasil tangan yang membunuh Yesus dijadikan sebagai pahlawan. Apa buktinya? Mereka mengutuk dengan mulut, tetapi mereka tepuk tangan di dalam hati. Karena dengan membunuh Yesus, dosa orang Kristen dibebaskan. 3, hati yang membuat rencana-rencana jahat. Coba, setelah kejadian itu terjadi, dijuallah kemudian Yesus ke Roma dan Yunani, dianggap sebagai dewa, yang Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Dengan darahnya kemudian manusia diajarkan itu sebagai penebusan. Bahkan Yesus dianggap sebagai anak domba. 4, kaki yang segera lari menuju kepada kejahatan. Sabar bang. Kaki yang lari menuju kepada kejahatan. Tuhan menyelamatkan Bani Israel dengan memberikan persembahan kurban hewan. Tetapi Kristen lari kepada persembahan manusia. Sementara Tuhan murka kepada persembahan darah manusia. Tuhan jijik kepada dewa Molok, di mana mereka selalu mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Tapi Kristen lari menuju ke sana. 5, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Ini saudara tidak sadar Anda melakukan kebohongan yang begitu hebat. Tuhan terlibat kerjasama. Kemudian Tuhan mengecoh iblis supaya iblisnya membunuh Yesus. Masakan ada Tuhan Anda katakan seperti itu? Semua yang dibenci Tuhan, semua perbuatan keji yang membangkitkan kekejian bagi Tuhan, Anda lakukan. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan, engkau mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikut agamamu kau jadikan mereka orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi agama yang didirikan Paulus, kaumnya, umatnya yang ada di dalamnya itu 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Nah sekarang sejahat-jahatnya orang Yahudi, sejahat-jahatnya orang Farisi, mereka hanya meninggalkan hukum Taurat, tidak mempraktekkan, mengajarkan, tidak mempraktekkan, tetapi tidak menggantikan Tuhan mereka dengan manusia. Kristen sudahlah kemudian dikatakan Taurat itu sudah tidak berlaku, sudah dibatalkan, sudah digenapi. Ditambah lagi menuhankan manusia, 2 kali lebih jahat.
Tapi itu adalah hak saudara saya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu dari Bible berdasarkan dengan pemahaman saya. Kalau saudara kemudian menganggap itu salah, saya minta maaf. Ya, sekarang adalah hak Anda untuk kemudian membela keyakinan saudara. Silakan Anda mempertahankan iman Anda yang justru bertentangan dengan apa yang tertulis di kitabnya Anda sendiri. Silakan, itu hak, la ikraha fiddin. Saya hanya menyampaikan saja. Anda mau terima, alhamdulillah. Tidak terima, astaghfirullah. Itu urusan kita masing-masing. Silakan. Yang lain silakan dilanjut, Akhi Sugi atau teman-teman yang lain. Siap, dulu dah. Oke, baik, Pak Victor. Victor, masih monitor Pak Victor? Iya. Baik. Ketika Masih Pak Victor ketika Pak Victor membawakan dalil ya, di Yohanes 3 nomor 16, Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Allah tidak pernah mau menyalibkan anaknya yang tunggal, tapi menganugerahkan anaknya yang tunggal. Artinya di sini, kalau sudah menganugerahkan anaknya yang tunggal, apa mungkin yang namanya seorang bapak itu akan menyalibkan anaknya? Mungkin atau tidak? Iya, karena memang konsep keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita salib. Jadi makanya dia tadi kan bilang untuk menyelamatkan manusia dengan cara apa? Tuhan mau menyelamatkan manusia itu dengan cara apa? Dengan cara domba. Sudah ngasih cara Pak dari dulu Pak, dulu bertobat, melakukan Allah perintah itu, Tuhan. Ya kan? Itulah dikasih, udah diajarin. Melakukan perintah Tuhan, ya kan? Selama ini dari perjanjian lama, siapa yang bisa selamat dengan melakukan perintah Tuhan? Yang sempurna ya. Karena kamu tahu orang yang tidak selamat. Perintah Tuhan satu pun yang iya. Makanya Bentar, saya biarkan. Begini Pak, kita korelasikan Pak, korelasikan ayat Yohanes itu Pak, dalam Yohanes 3 nomor 16 dengan Yohanes 12 nomor 27 Pak. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan aku katakan? Bapak, selamatkanlah aku dari saat ini. Pada saat itu Yesus berdoa kepada Bapaknya minta diselamatkan. Nah, pertanyaan saya Pak, ketika Yesus berdoa minta diselamatkan Pak, di sini jelas ya, Bapak, selamatkanlah aku dari saat ini. Kira-kira Mana? Yohanes berapa tadi? Yohanes 12 nomor 27 Pak. 27. Ya, silakan Dia dibaca dulu. bicara, ya biar saya jelas dulu. Nah, Sekarang Yesus jiwaku berdoa terharu dan pada saat apakah itu. Ya, pada saat itu Yesus Bapa, berdoa, selamatkanlah aku dari saat ini. minta diselamatkan. Nah, sekarang Pak, sebagai kita menggunakan akal dulu Pak ya. Sebagai naluri insting seorang bapak, ketika anaknya minta berdoa, minta diselamatkan, apakah yang namanya anak itu mau diselamatkan sama bapaknya atau tidak Pak? Apakah doa Yesus ini didengarkan atau tidak? Pasti didengar. Ini kan Pasti bicara didengarkan. kemanusiaan. Dikabulkan atau tidak? Dikabulkan atau tidak? Tidak. Oh, tidak dikabulkan. Iya. Iya. Kan dia, repot kalau kan udah dia begini harus ya, mati. Membantah itu. Karena Ibrani 5 nomor 7 Pak, doanya didengar Pak, dikabulkan. Ah gimana sih Bapak ini? Kok malah kita itu, Pak. sendiri dibantah? di sini Tapi begini ya, sebenarnya Victor ini dan teman-teman Kristen salah menafsirkan tentang menganugerahkan. Maksudnya ini Bapak menganugerahkan anaknya itu bukan untuk dikorbankan Bang di situ, tetapi untuk datang membawa ajaran Bapak. Makanya ada dikatakan segala firman yang kau berikan telah aku terima dan telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, inilah yang dimaksud dengan anugerah. Konsep keselamatannya itu adalah ajaran, bukan dengan dia turun mateng. Nggak begitu. Masa Tuhan turun mateng? Di mana? Atau otak gitu Bang. Itu coba kamu memanai baca ya itu. Judul dari Yohanes 12 tadi. Yesus memberitakan kematiannya. Artinya dia sebelum dia mati dia sudah tahu akan mati. Lalu kenapa dia bilang Eli Eli lama sekali Bapak?
Kalau dia tahu dia akan mati. Sebentar dulu. Ini kan ya kita bicara yang Yohanes 12 dulu ini. Iya. Iya, di dalam Yohanes 12 itu kalau Pak, memang ketika kalau Yesus memang, itu minta diselamatkan. Apakah Tuhan tidak mendengar? Apakah Tuhan tidak bisa membatalkan kematiannya dia? Bisa kan? Pak. Tapi Kenapa tidak? apakah Bisa. terjadi? Ya, tapi Terjadi, kenapa dia Pak. mati? Yesus diselamatkan. Terjadi kan? Mati kan? Terjadi, Yesus Kok diselamatkan. diselamatkan? Tidak, Dari mana Pak. diselamatkan? Dari mana? Dari mana Nggak, bilang diselamatkan? Bapak Dia bisa mati kalau dia mengatakan salib. ketika Yesus berdoa meminta kepada Bapaknya minta diselamatkan, berarti Bapaknya dicuekin sama Bapaknya, begitu Pak maksudnya. Dan doa Yesus tidak Bukan, didengarkan. karena Yesus sudah tahu dia harus mati, karena memang itulah tujuan. Coba Pak, dia datang ke dunia. Kita bermain akal dulu di sini Pak ya. Kita bermain akal. Ini, taruhlah saya ini anak Bapak. Manusia. Pak, sebentar Pak ya. Anggaplah Dewa ini adalah anak Bapak. Anggap ya. Dewa anak Bapak, Dewa anak yang taat, Dewa anak yang patuh. Pada saat itu Dewa hendak disalib. Nah, terus Dewa minta tolong kepada Bapak Victor. Pak Victor ini kan seorang Bapak Dewa. Kira-kira nih, Pak Victor mau menyelamatkan Dewa atau tidak? Ya, pastilah harus selamatkan anak sendiri itulah, ya. Pak. Ya pasti. Iya. Tidak mungkin yang namanya itu kan cara berpikirnya manusia. Jangan samakan cara berpikir manusia dengan Tuhan. Dari mana Bapak bisa tahu Nggak bisa kalau Tuhan itu disamakan. berpikirnya seperti itu, Pak? Iya, Bapak mau samakan Tuhan itu dengan pikiran Bapak. Pak, yang namanya Tuhan memberikan satu pedoman, satu tuntunan, tidak mungkin yang namanya tuntunan itu membuat umatnya itu pusing, melawan dengan akalnya. Sementara ajaran Bapak ini, pikirannya, sebentar gini, Bapak berpikir najis, Tuhan berarti berpikir najis juga sama seperti Bapak. Oh, kalau kata Tuhan najis ya najis, Pak. Kalau Tuhan sudah menetapkan seperti itu, Bapak lagi berpikir mesum, berarti Tuhan juga bisa berpikir mesum begitu. Lah, sama. Ini gimana? Ini kemana ini arahnya Bapak ini? Bapak kemana? Makanya saya bilang jangan samakan pemikiran Bapak dengan pemikiran kita pakai nas tertulis lagi ya. Kita pakai dalil tertulis lagi biar tidak asumsi Pak Victornya gini. Gini. Ini pikiran Tuhan yang tertuang di dalam kitab Anda, firman Tuhan. Gini Bang, izin sedikit. Karena di dalam kitab Anda dikatakan Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amsal 15:29. Pertanyaan saya, Pak, Yesus itu orang fasik atau orang baik atau orang benar? Orang benar. Kalau orang benar, artinya doanya didengar Tuhan, Pak. Jelas. Ya, kalau didengar Tuhan berarti ketika dia minta diselamatkan ya selamat. Gimana sih? Ya Bapak, sekiranya cawan ini bisa berlalu daripadaku. Iya. Itu baca itu. Iya kan? Dia minta itu. Betul, itu nyambung itu sama doanya itu. Doanya itu minta disalib atau tidak? Nyambung dengan doa ini. Minta dilalukan, artinya minta jangan disalib kalau boleh. Ikhwan, sudah jelas dia mengatakan doa Yesus itu didengarkan, tetapi doa Yesus itu tidak dikabulkan. Bapak macam apa seperti itu, Pak? Tidak mau menyelamatkan anaknya. Bahkan naluri seorang makanya Bapak macam apa yang harus menyelipkan anaknya, betul. Nah, itu betul. Bapak macam apa kan? Iya loh. Betul. Iya. Kata Yesus, iblis lah yang menjadi bapakmu. Dasarnya gini, karena begitu besar, karena dia mau menyatakan kasihnya sebenarnya, bukan dia mau menyatakan kehebatan dia, tapi menyatakan bahwa dia mengasihi Bapak. Sudah betul, udah betul ayat itu Bang. Karena begitu besar kasihnya, sehingga dia menganugerahkan anaknya untuk membawa ajaran, bukan untuk disalib. Bukan untuk disalib. Itu maknanya ayat itu. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal ajaran supaya banyak kita itu mengikuti Pak. ajarannya, Pak. Bukan Allah menyalibkan anaknya yang tunggal, bukan.
Bukan. Bukan Jadi mengikuti. yang namanya seorang kalau kita bukan mengikuti ajarannya. Kalau iman Kristen bukan begitu. Kalau iman Kristen itu jadinya ini. Baik, kalau bicara iman, iya kan mengikuti ajaran. Kalau bicara iman, mengikuti ajaran. Kalau kita bukan mengikuti ajarannya Yesus. Kamu kembali ke ini, ke topik apakah betul konsep penyaliban itu adalah untuk sebagai penebusan dosa? Karena bisa saja kematian itu dengan unsur yang lain. Bentar Bang Tedor, dengan sudah dapat si poinnya. Yang lain. Sudah dapat si poinnya. Jadi Pak Victor ini tidak mengikuti ajaran Yesus, betul Pak Victor? Tapi Yesus yang hidup. Tapi lagi, nah itu. Itu makanya Pak, kalau setiap diskusi itu butuhnya jadinya BPKB Pak. Bapak tahu BPKB apa Pak? Biangnya Paulus, Kristennya bingung. Jangan selalu bilang Paulus sesat atau kayaknya agak Paulus ini agak sensitif buat bapak-bapak di sini, makanya saya mohon maaf nih. Ya, Pak Victor, kita diskusi. Saya bilang tadi saya tidak akan keluar dari narasi yang tertulis di kitab Anda. Makanya ketika menghendaki pembunuhan, kalau kita melihat lagi kepada narasi Yesus, Pak, di situ kan Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Jadi di kitab Anda dikatakan menurut Yesus ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Artinya yang menghendaki pembunuhan terhadap Yesus di sini siapa, Pak? Karesteng. Susah ya Pak ya? Kan susah Pak, karena memang iblis yang merasuki Yudas. Ya. Oke. Salah kalau bilang begitu. Iblis yang merasuki Yudas sehingga menyebabkan Yesus ditangkap. Oke. Karena apa landasan Anda mengatakan salah? Statement saya juga dibilang salah. Jadi saya juga bisa dibilang salah menurut saya. Iya kan, boleh toh? Pakai dalil Pak, makanya pakai dalil. Iya. Maka saya hafal ayatnya, tapi gini Pak, aduh sebentar, gimana? Yesus adalah anak domba, jadi gambaran anak domba yang dikorbankan, jadi bukan bahasanya dibunuh, tapi dia korbankan. Jadi domba itu bukan dibunuh tapi dikorbankan, beda. Terlalu kau Victor. Itu ada tujuan. Masa anak orang kau katakan anak hewan, terlalu kau ini. Loh, bukan terlalu. Alkitab menulis itu, Pak. Yesus adalah anak domba Allah. Dan kamu mengamini. Loh, jelas Alkitab kok yang menulis. Ini. Di dalam Yohanes 13 nomor 2, Pak, di dalam Yohanes 13 nomor 2, itu iblis membisiki tindakan kejahatan kepada Yudas, Pak, agar Yesus ditangkap. Di dalam Yohanes, di dalam Lukas, di kitab Anda dibahas. Artinya di sini adalah pembunuhan manusia tidak bersalah menurut Yesus adalah kehendak iblis. Karena kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu, karena dia menghendaki pembunuhan sejak semula terhadap pembunuhan manusia. Bahkan tadi dikatakan Tuhan yang benar itu mengatakan bahwa tindakan kekejian bagi Tuhan adalah membunuh manusia yang tidak bersalah. Oke, mari kita lihat Pak, kita uji sama-sama akal sehat kita ya. Sebagaimana juga tadi di Amsal 15 dikatakan, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang-orang benar didengarnya. Nah, sekarang kita lihat Yudas. Mari kita uji di sini Pak, akal sehat Yudas yang dirasuki iblis. Kita baca Matius 27 nomor 3 Pak. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua.
tindakan Yudas yang menghasut, yang membocorkan tentang Yesus sehingga Yesus mati disalib, ternyata menurut kitab Anda Yudas menyesal. Pertanyaan saya, Pak, penyesalan Yudas ini benar atau salah, Pak? Dia menyesali ya, dia sadar dengan kesalahannya dia. Nah, sadar akan kesalahannya. Apa kesalahan Yudas? Iya, dia berkhianat kan. Dikasih tahu itu informasi. Iya. Yesus, sehingga Yesus mati disalib, benar nggak? Sehingga Yesus ditangkap. Nah, loh, di sini ayatnya bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Yudas menyesal. Di sini kalau kita melihat akal sehat, Pak, Yudas saja sudah menyesali perbuatannya. Kalau tindakan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah tindakan yang salah. Kalau Anda katakan bahwa Yudas menyesal adalah benar, pertanyaan saya buat Bapak, berarti pembunuhan Yesus adalah tindakan yang salah. Benar nggak, Pak? Pembunuhan Yesus tindakan yang salah dari sisi mananya? Ya Allah, dari sisi mana? Dari tadi sudah kita bahas. Melalui kitab firman Tuhan Anda kita bahas kekejian bagi Tuhan. Dari sisinya Tuhan, dari sisinya dari sisi Tuhan salah. Tadi ayat-ayatnya ada bahwa yang menghendaki pembunuhan menurut Yesus adalah iblis. Kamu melakukan kehendak-kehendak bapakmu, yang di situ bapakmu adalah iblis, termasuk pembunuhan terhadap manusia. Nah, sekarang sementara Tuhan yang benar tidak menghendaki pembunuhan terhadap manusia, apalagi manusia itu tidak bersalah. Nah, sekarang Yudas sendiri menyesali perbuatannya karena dia habis dirasuki iblis, melaporkan kepada Pontius Pilatus dan imam besar di situ bahwa dia itu hendak dihukum dan disalibkan sehingga dihukum mati. Yudas menyesal. Pertanyaan saya, tindakan Yudas menyesali perbuatannya itu adalah tindakan yang benar atau tindakan yang salah, Pak? Tindakan yang salah. Loh, berarti Yudas menyesali tindakan jahatnya adalah salah. Astagfirullah, ini gimana Bapak ini? Dia menyesali. Yudas aja sadar, Pak, tindakannya itu salah. Iya, sadar. Terjadi pembunuhan Yesus. Masa Anda salahkan? Iya, kesadaran Yudas karena tindakannya salah, menurut Anda itu salah. Tindakan Yudas, dia menyesali kan? Penyesalan Yudas itu tindakan yang benar atau tindakan yang salah, Pak? Ya dia ya benar lah, secara ini kan kita menyesal apa yang kita perbuat salah. Kalau tindakan Yudas menyesali terhadap pembunuhan Yesus, artinya pembunuhan Yesus itu tindakan yang salah, benar nggak, Pak? Menurut siapa? Saya tanya menurut siapa? Menurut diskusi kita, Pak. Menurut siapa? Lah, contoh kan barusan begini. Saya beranjak dari kitab Anda Matius 27 nomor 3, bunyinya, Pak, pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus melihat bahwa Yesus telah sebentar, Pak. Ini melalui kitab Anda bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah Yudas. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Tindakan penyesalan Yudas ini tertulis di kitab Anda. Jadi pertanyaannya, ini tindakan penyesalan Yudas ini benar atau salah, Pak? Benar. Benar. Kalau tindakan penyesalan Yudas adalah benar, berarti pembunuhan terhadap Yesus adalah tindakan kesalahan, Pak. Menurut hukum Taurat salah. Allahu Akbar. Iya. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbi. Tapi menurut kita nggak salah. Pembunuhan itu sudah harus terjadi. Benar kata Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu, kata Yesus, Pak. Yesus bilang, yang menghendaki pembunuhan. Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Iblis ini kan, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran.
terjadinya pembunuhan terhadap Yesus berawal dari iblis merasuki Yudas agar Yesus ditangkap dan dibunuh. Bukti benar ucapan Yesus ini. Iblislah yang menghendaki pembunuhan itu. Di dalam iblis tidak ada kebenaran. Nah, setelah pergi iblis dan Yudas menyesali perbuatannya, artinya tindakannya salah. Karena tindakan Yudas itu melakukan kehendak iblis, yang dimana iblis menghendaki pembunuhan terhadap manusia. Kalau tindakan Yudas menyesal dan itu kesalahan, artinya Pak, pembunuhan terhadap Yesus adalah suatu kesalahan besar, suatu dosa besar, sebagaimana juga tertulis di kitab Anda, kekejian bagi Tuhan menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah. Kalau bilang begitu berarti salah juga dong Tuhan mengutus Yesus ke bumi, ya kan? Salah juga. Bukan itu tidak salah, Victor. Kamu yang memahami salah. Itu kan pemahaman saya udah betul, cuma disesatkan dengan cara berpikir yang salah. Yesus mengajarkan pertobatan, berbuat baik. Bahkan dia membedakan antara ajaran gini Pak. Iya Pak, coba gini, itu benar, Yesus itu diutus Tuhan, itu benar mengembalikan manusia kepada jalan kebenaran. Bahkan dia mengabarkan jangan ikuti iblis. Loh, ini kata Yesus. Menurut Bapak seperti itu. Menurut Yesus. Tapi makanya saya bilang kan, ini tujuan awalnya dia datang itu apa? Untuk mati di kayu salib, Pak. Itu tujuannya. Keselamatan. Tujuan awalnya mati di kayu salib. Jadi keselamatan, dasar iman kita dari situ, dari salib, Pak. Jadi Bapak kalau mau patahkan itu, artinya mau patahkan iman Kristen. Ketika Yesus mengajarkan, gini Pak, ketika Yesus mengajarkan makanya saya bilang, nggak bisa Bapak mau dengan berlogika apapun, nggak bisa mematahkan imannya Kristen. Logika yang, itu karena doktrin buta Bapak. Logika yang kami terapkan berdasarkan nas tertulis di kitab Anda, Pak. Bukan hanya kami bermain logika saja, tetapi berdasarkan kitab Anda juga. Contoh begini, saya tanya begini. Ketika Yesus ditanya oleh murid-muridnya di kitab Matius, sebenarnya gitu. Sebentar, Pak. Contoh begini, ketika Yesus dihampiri oleh muridnya, "Guru yang baik, pekerjaan apakah agar aku masuk ke dalam kerajaan surga?" Kata Yesus, jawabnya apa? "Jangan kau katakan aku baik, sebab hanya satu yang baik, yaitu Bapamu yang di surga. Jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, turutilah segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, bersaksi dusta, dan seterusnya. Itu perintah Allah." Itulah ajaran Yesus, agar kamu masuk ke dalam surga. Salah lagi. Masih salah juga perkataan Yesus. Itu hukum Taurat yang Tuhan Yesus bilang. Lah memang Yesus tidak. Oke. Kalau salah berarti menurut Anda membunuh orang tidak bersalah itu boleh. Terus bersaksi dusta boleh. Bersaksi dusta boleh. Hukum Taurat kan bilang begitu. Lah iya, itu yang diajarkan oleh Yesus. Kenapa Anda salahkan? Bukan diajarkan oleh Yesus. Ketika Yesus salah. Yang diajarkan oleh Musa yang mendatangkan hukum Taurat. Bukan Yesus. Makanya Yesus di situ Yesus ketika ditanya guru yang baik, utama, kan itu ada pertanyaan itu. Lah iya, makanya di kitab Anda dikatakan, ya kan? Aduh ya Allah. Di situ kan di Matius 13 juga dikatakan, banyak sekali di Matius itu dijelaskan ketika ditanya guru yang baik, pekerjaan apakah agar dia masuk ke dalam kerajaan surga? Jangan kau katakan aku baik, sebab hanya satu yang baik, yaitu Bapakmu yang di surga. Kan gitu. Matius 19. Nah, di situ apa? Kehendak Bapa di surga itu, yaitu jangan bersaksi dusta, berbuat baik kepada orang tua. Itu kan ajaran Yesus, Pak. Bener nggak? Kehendak Bapa di surga. Yang saya tahu kehendak Bapa di surga, biar engkau mengenal Tuhan yang benar dan percaya kepada Yesus yang adalah anak. Itu utusan. Aduh, ini gimana sih Kang Dewa? Ya.
Takut sekali ini doktrinnya. Itu ketika Yesus ditanya Pak oleh murid-muridnya, guru yang baik, pekerjaan apa agar aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Iya. Coba, apa jawaban Yesus? Iya, seperti tertulis itu. Apa seperti tertulis itu? Apa tertulisnya? Iya, di Matius perlu dibaca. Terus saya nggak perlu dibaca, saya udah tahu ceritanya. Iya. Betul, ceritanya apa? Coba apa? Ya udah. Ya udah, itu apa yang lama nanti kita perlu cari ayatnya lagi kan? Loh, saya kasih tahu Matius 19. Oke. Kalau gitu kita kasih tahu. Matius 19, betul. Saya membantah kan, memang ada itu ayatnya. Loh, apakah sebabnya engkau berkata kepadaku tentang apa yang baik, hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Bener nggak ini ajaran Yesus? Betul, bukan ajaran Yesus itu, dia lagi mengasih tahu perintah-perintah Tuhan. Lah iya bener atau tidak ini ajaran Yesus? Gimana sih Bapak ini? Dia bilang kan, lah kata Yesus agar orang itu masuk ke dalam surga. Hukum Taurat, dia bilang hukum Taurat itu ajaran siapa? Musa. Terus salah Yesus mengutip hukum Taurat. Ketika Yesus mengutip hukum Taurat salah. Nah salah. Nggak salah, betul itu. Oh, kalau tidak salah, berarti itulah yang Yesus ajarkan. Orang yang melakukan itu dia masuk ke dalam surga. Iya. Bener nggak? Nah, ketika Yesus berkata jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mencuri. Iya. Kan memang dia katakan dia datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat. Artinya itu berlaku dan larangan itu diberlakukan oleh Yesus. Itulah cara orang masuk ke dalam surga. Bukan Yesus berkata, tenang kawan, nanti gue juga disalib, beres dosamu. Enggak. Tapi suruh melakukan segala perintah Allah di situ agar orang itu masuk ke dalam surga. Iya. Iya kan Pak? Betul. Bener nggak? Betul. Dia nggak tahu itu. Kok nggak tahu? Allahu Akbar. Jangan cepat tertawa. Nggak baik itu. Bukan cepat tertawa Pak. Bapak kelamaan nahan. Jangan memancing emosi. Bukan, Bapak kelamaan nahan. Di sini. Bukan, ajaran Yesus itu benar atau tidak, Pak? Ajaran Yesus itu benar di situ atau tidak, Pak? Ajaran Yesus itu benar atau tidak? Maksain terus. Ya sudah, oke. Yesus mengajarkan itu. Maksa sih itu ya. Bentar Pak Ustadz. Tadi kamu Victor yang disampaikan Pak Alif sudah dapat poinnya. Menurut Yesus yang melakukan segala perintah Tuhan, mengerjakan semua yang sudah dituliskan, dia akan masuk ke dalam surga. Kerajaan surga ya. Tanpa ada penyaliban pun orang itu sudah bisa masuk ke dalam surga, Pak. Nah, ketika Yesus berkata jangan membunuh, loh, kenapa demikian? Kenapa dikatakan jangan membunuh? Kata Yesus kan, iblislah yang menjadi bapakmu, karena iblis menghendaki pembunuhan manusia dari zaman semula. Nah, tertulis lagi, kenapa dilarang membunuh? Karena itu kekejian bagi Tuhan, karena Tuhan sangat tidak suka bahwa menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah. Artinya Pak, pembunuhan terhadap Yesus secara historis di kitab Anda sendiri itu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh manusia, Pak. Berawal dari hasutan Yudas, di mana dia dirasuki oleh iblis. Karena memang iblis adalah menghendaki pembunuhan terhadap manusia, maka Yesus menurut keyakinan Anda, menurut kitab Anda tertulis, dia disalib.
dia dibunuh. Yudas sendiri sudah menyesali perbuatannya. Kalau dia sudah menyesali perbuatannya, artinya pembunuhan terhadap Yesus adalah tindakan yang salah atau dosa besar. Ya, betul itu. Betul. Kalau tindakan yang salah dan tindakan dosa besar, maka mengiyakan, malah mengatakan dosa manusia ditebus karena pembunuhan Yesus. Lah, itu kehendak siapa, Pak? Saya sudah jawab, cuman Bapak membantah terus. Jadi ya mau memaksakan maksa lagi. Nggak sesuai. Iya. Kalau sebenarnya pertanyaan itu doktrin sudah iman sudah Bapak selesai. tidak sesuai kitab tertulis ya Pak ya? Ya, itu betul. Kok begitu? Lah itu dasarnya tertulis. Astagfirullahaladzim. Nah, Bapak memutarbalikkan seakan-akan cerita enggak, ini. Pak Victor. Pak Alif tadi sudah membaca berdasarkan narasi-narasinya. Bahasanya daripada Bible. Bukan pembunuhan. Iya, dengar dulu. Bahasanya bukan dari pembunuhan Bible, di sini. Kenapa dicampur dengan imamnya? Kan itu semua Pak Ustadz Talib dibawa dari Bible semua. Yang salah dengan Bible itu apa? Yang salah imam atau Bible Bapak yang salah? Nah, ada yang salah. Bapak itu kenapa menjadi bertabrakan dengan Bapak? Kan sudah jelas Pak Ustadz Talib tadi membawakannya daripada Bible itu dipaparin dan dirujuk kepada Bible itu kembali. Bapak ini memutarbalikkan isi Alkitab ini seakan-akan melanggar. Dengarkan dulu. Makanya jangan bersikeras dengan imamnya, dengan dokter sesuai dengan yang apa tertulis. Inilah kalau diskusi mencampur adukan dengan doktrin. Makanya kesalahan yang paling fundamental sekali menjadi halnya begini, tabrakan. Bukannya Bapak juga sedang mendoktrin saya ini. Loh, itu kan dijelaskan narasi dalam Bible. Coba gini Pak, nggak bisa. Ini si Victor pembunuhan ini. Itu menyambungnya ke iblis, terus tiba-tiba ke pembunuhan, tiba-tiba mari ke kita buktikan. Dilarang membunuh. Mari kita buktikan. Jalurnya salah. Oh, ini jalurnya. Udah Gini Pak. Ini si Victor ini. Mari kita baca. Ini di kitab Anda ya. Ini kitab Anda yang tadi berkaitan dengan iblis. Dari sisi saya. Dengerin kebelingernya di mana? Di sini dikatakan ya, yang tadi di Yohanes 8 itu, mari kita baca dari 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Nah, di sini kata Yesus itu berusaha untuk diapain, Pak? Untuk dibunuh atau dibedong atau disuapin? Dibunuh oleh dibunuh. Iya, dibunuh kan? Iya. Nah, makanya kata Yesus di situ dia katakan di 4-4-nya bahwa iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berdusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah keinginan siapa, Pak? Pembunuhan yang terjadi adalah keinginan orang Yahudi. Iya. Loh. Allahu Akbar. Dan tertulis Yahudi yang menyeret dia ke kayu salib kan siapa? Lah iya betul Pak, mengikuti kehendak iblis. Di situ kata Yesus, kamu mengikuti manusia yang dirasuki iblis. Lah iya. Dan manusia lah itu Bapak saya bilang ahli Farisi, salah enggak? Lah makanya saya bacakan, berarti iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Siapa bapaknya?
Orang-orang Farisi yang ingin membunuh Yesus itu. Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Karena kamu melakukan keinginan iblis itu, kan? Pak. Iya. Yang menuruti kan? Yang menuruti siapa? Yudas, ya kan? Terus yang Yudas dirasuki. Ini ahli Farisi, ahli Taurat. Nah, jadi yang menghendaki pembunuhan terhadap manusia, terhadap jadi sepakat ya, yang menghendaki, yang menginginkan Yesus dibunuh. Aduh. Yang menghendaki pembunuhan terhadap Yesus di sini menurut Yesus adalah iblis, benar nggak? Benar. Yang berat kali jawabnya Bapak ini. Astagfirullahaladzim. Yang ingin membunuh Yesus itu ahli Farisi, ahli Taurat, ya kan? Yang mengikuti siapa? Bapaknya siapa? Iblis. Kan jelas. Lah, ya iya makanya iblis menghendaki kalau Yesus itu dibunuh, bener nggak Pak? Ya boleh lah, kita bilang iya. Boleh. Ya itu dari tadi kenapa kita kelar Pak? Ya karena maksa banget gitu untuk bilang harus ke iblis terus gitu loh. Aduh. Ya memang di sini ayatnya orang tadi Bapak sendiri yang nyangkal terus. Makanya Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu. Maksudnya Bapak ini artinya kan mau arahkan ke iblis, tiba-tiba ya kan kita percaya bahwa iblis yang merekayasa untuk matinya Yesus, ya kan? Seperti kalau itu kan. Anda tahu saya mengarahkan ke iblis, ngapain kita muter-muter Pak dari tadi? Dan memang di sini narasi di kitab Anda, iblislah yang menghendaki. Nah, mereka yang menyetujui. Bapak, makanya saya bilang menurut Bapak, menurut kalian yang percaya itu, tapi kalau menurut kita kan nggak begitu. Anda tidak percaya perkataan Yesus kalau gitu? Astagfirullahaladzim, Pak. Bingung saya ini berkali-kali. Masa kita enak percaya dia? Aduh, gimana? Lah, nggak mungkin lah. Iblis merasuki Yudas. Sehingga Yudas melaporkan keberadaan Yesus, sehingga Yesus mati disalib. Dan setelah Yudas sadar, sorry, Bapak kayaknya mengelulukan iblis di sini, ya kan? Jangan-jangan kok mengeluh-elukan? Saya menyadarkan Anda. Nah, sekarang begini Pak. Iblis lah yang hebat, yang bisa membunuh Tuhannya orang Kristen, kan begitu toh? Nah, nih. Mari kita lihat. Ini kita ke tokoh satu pengkhianat Yesus, yaitu Yudas. Pak, gini Pak. Yudas saja udah sadar kalau tindakannya menyesal. Kalau pembunuhan terhadap Yesus adalah tindakan kejahatan dan dia menyesalinya. Artinya pembunuhan terhadap Yesus itu bukan kebaikan, tetapi kejahatan. Ya. Iya. Penyaliban terhadap Yesus adalah tindakan kejahatan. Buktinya Yudas menyesalinya. Anda berpihak nggak dengan Yudas di sini, Pak? Berpihak? Oh tidak lah. Dia yang mengkhianat. Lah itu, Anda tidak berpihak dengan Yudas, berarti Anda berpihak dengan iblis. Karena iblis yang menghendaki pembunuhan. Gimana sih Bapak ini? Salah ini. Lah, kalau salah, Anda sepakat dengan Yudas. Saya ini pengikutnya Tuhan Yesus, bukan pengikutnya iblis. Kok Bapak malah bikin saya kata Yesus, perintahnya nggak nyampe saja Pak. Justru Bapak ini nggak nyampe otak. Justru Bapak ini nggak nyampe otak. Aduh ya Allah, ya Tuhan ya. Sepertinya dia sudah lelah. Ini kayak bukan lelah. Kalian ini terlalu memaksakan bahwa iblis lah semua ini hebat kan gitu. Ya hanya kata Yesus. Hanya iblis siapa, pengikut iblis siapa ini? Oke, mari kita uji. Nggak usah bicara iblis lah. Saya nggak suka bicara iblis. Iblis apa dia? Loh, saya juga nggak suka. Makanya karena kita tidak suka iblis, mari kita kenali perbuatan iblis agar kita tidak sejalan dengan iblis. Loh, kenali iblis itu. Contoh kata Yesus tadi kita katakan. Kenal iblis saja sering buat salah kok.
Sebentar. Kalau tidak ada iblis, Yesus tidak disalib, kan gitu. Tapi gini, intinya begini, berarti bapak di sini percaya bahwa Yesus mati. Sebentar dulu. Bahwa Yesus yang mati di kayu salib, betul tidak? Allahu Akbar, Pak. Yang itu kitab Anda. Kalau bata-bataan tidak disalib, nggak ketemu. Ini tentang konsep keimanan kitab Anda sendiri. Jadi gini, Pak. Sebelum berdiskusi tentang mengimani kalau Yesus tidak disalib, soal bunuh-membunuh, sebelum bilang bunuh-membunuh, berarti yang mati kayu salib itu siapa? Yesus atau bukan? Kan begitu. Loh, menurut iman saya bukan Yesus. Bapak percaya yang mana? Menurut iman saya bukan Yesus. Kenapa Bapak bicara soal iblis? Lah, itu di kitab Anda. Anda mengimani Yesus, sementara kitab narasi Anda, mari kita bedah, Pak. Ternyata di situ ada peran iblis yang hendak Yesus disalib. Akhirnya Bapak bedah ini bukan bedah Tuhan kita, tapi bedah iblisnya, kan gitu. Pak, Anda kan tadi wajib, iman Anda wajib kalau Yesus itu mati di kayu salib dan menjadi penebus dosa orang Kristen, bener nggak? Tapi sebentar, sebelum Bapak mau ke sana, akhirnya terlalu jauh. Sekarang mumpung ada penonton, mumpung ada viewer, sekarang aja. Nah, sebelum bicara pembunuhan, percaya dulu bahwa Yesus mati di kayu salib, baru kita bicara soal kenapa dia mati, kenapa, itu baru betul. Nah, inilah terjadinya kontradiksi kitab Anda. Makanya kalau Anda tentang keyakinan, Pak, di dalam Islam itu dijelaskan bahwa yang dibunuh itu bukan Nabi Isa, yang disalib itu bukan Nabi Isa. Mereka hanya mengikuti prasangka saja, mereka tidak yakin, mereka berselisih. Akhirnya membuat sebuah narasi-narasi yang memang kebingungan di dalam kitab Anda sendiri. Dan ini kita buktikan, Pak. Kita buktikan antara keyakinan Anda dengan nas tertulis di kitab Anda aja berantem, Pak. Doktrin Anda dengan Bible Anda itu berantem. Kata Bapak. Lah, memang saya yang barusan ngomong, Pak. Kata siapa lagi? Iya, makanya kalau kata orang Kristen, nggak ada yang salah. Mari kita buktikan. Ayo. Sebenarnya nggak nyampe mungkin dia di situ. Bapak akan masuk Kristen. Nggak nyampe dia. Bapak akan masuk Kristen. Bapak akan percaya Yesus. Gini aja Victor. Apakah kamu percaya bahwa penyaliban Yesus itu ada keterlibatan iblis? Oh, ada. Iya, ada. Berarti iblislah bapakmu. Loh. Dari mana bisa statement seperti itu? Dari mana? Nah, silakan Ustaz. Tadi kan udah jelas tadi. Jangan lu silakan Ustaz. Berani ngomong harus berani jelasin, jangan serahkan ke orang lain. Iya kan? Jadi dasarnya kan tadi udah bilang, bapak dari pembunuh itu siapa? Jadi apa kata Yesus yang menginginkan pembunuhannya dia itu adalah iblislah bapaknya. Nah, kamu meyakinkan iblis ada keterlibatannya tidak di dalam penyaliban Yesus? Kan dibilang jangan kan. Menurut kamu aja, nggak usah kan. Menurut kamu ada tidak keterlibatan iblis di dalam penyaliban Yesus? Yudas dirasuki iblis? Ada tidak keterlibatan iblis? Iya, tadi saya bilang Yudas kan dirasuki iblis, artinya terlibat. Berarti iblislah bapakmu. Udah selesai di situ.
Iya, makanya tadi gini Pak, ya dasarnya dari mana gitu loh. Loh, makanya tadi kan kita sudah bahas Pak. Nah, mari kita lihat, sama-sama sudah tahu tertulis di kitab Anda, di antara murid Yesus itu akan ada yang berkhianat karena dia dirasuki oleh iblis. Itu dijelaskan di kitab Anda. Yudas yang dirasuki oleh iblis, dia membocorkan tentang Yesus, dia bersekongkol dengan imam-imam, kan gitu Pak. Nah, yang Yudas yang dirasuki iblis ini, sehingga apa? Terjadilah Yesus ditangkap dan Yesus disalib menurut narasi kitab Anda. Sampai di situ masih benar kan, Pak? Iya. Yang menghendaki Yesus dibunuh dan disalib di situ siapa, Pak? Iblis. Tadi saya udah jawab tadi. Iblis. Ya enggak, masalahnya Bapak itu enggak ketemu gitu loh. Bahkan di situ dikatakan Yesus pun memang hendak dibunuh, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku gitu loh. Kata Yesus. Sehingga dia katakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan Bapakmu. Apa keinginan iblis? Ya membunuh Yesus, dan mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Berarti dia melakukan kehendak bapaknya, yaitu iblis. Kan gitu. Ia adalah, nih dengerin Pak, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Iblis itu dalam kitab Anda dinarasikan pembunuh manusia dari zaman semula, dan dia tidak pernah melakukan kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berdusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab itulah iblis disebut bapa dari segala pendusta. Jelas yang menghendaki penangkapan dan pembunuhan Yesus di sini adalah iblis. Sehingga iblis merasuki Yudas. Akhirnya Yesus ditangkap karena Yudas berkhianat karena dirasuki oleh iblis. Setelah Yudas sadar, Yudas menyesali perbuatannya. Ternyata itu adalah perbuatan yang salah, perbuatan dosa, karena tertulis di kitabnya bahwa menumpahkan darah manusia adalah tindakan kekejian bagi Tuhan. Ajaran Yesus agar masuk ke dalam surga, jangan membunuh. Yudas menyesal, akhirnya dia gantung diri. Dia kembalikan keping peraknya. Nah, tindakan Yudas aja udah disesali Pak pada habis peristiwa penyaliban itu. Ini kenapa Kristen abadi malah mengimani sepakat dengan pekerjaan iblis? Iblis, karena iblis adalah bapaknya. Selesai di situ. Push the next. Silakan yang lainnya. Ya, data kitabnya Pak Fik. Oke, setuju Pak Victor? Iblis adalah bapakmu? Kita bungkus ini. Tidak setuju lah. Tidak setuju lah Pak. Kalau tidak setuju, kamu tidak menghendaki penyaliban Yesus, Pak Victor. Tidak ada penebusan dosa. Kita ini adalah anak-anak Bapa di surga, anak-anak Allah, anak Bapa yang percaya lagi kepada Yesus, ya kan? Bukan anak-anaknya iblis. Begitu. Yang menghendaki pembunuhan Yesus siapa, Pak? Jadi ini penyesatan yang saya bilang. Mari kita buktikan. Pak Victor setuju gak kalau Yesus disalib? Saya percaya itu Yesus disalib. Percaya, bukan setuju lagi. Bukan setuju lagi. Nah, tadi yang menghendaki Yesus disalib siapa, Pak? Yang menghendaki Yesus disalib. Iblis. Susah dijelasin. Gimana Pak? Susah ya Pak ya? Susah. Ya. Susah. Dengar, saya bacain satu ayat ya. Saya bacain. Dengar ke tidak? Dengar ke tidak? Terakhir saya. Dengar ke tidak? Ya. Boleh? Silakan. Boleh saya kasih satu ayat?
Satu apa ini ya. Boleh saya kasih buat penutup aja ya. Soalnya saya udah capek bicara soal. Boleh. Iblislah yang menjadi bapakmu. Iya. Silakan, Pak. Ya, ini kan kita oke. 1 Korintus 1 ayat 18. Boleh saya baca? Berapa? 1 Korintus 4:10. 1 Korintus 1 ayat 18. Oh, saya kira 1 Korintus 4:10. Silakan. Ya, boleh. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Oke, sampai di situ dulu saya bilang. Jadi memang kalau kita bicara salib, Bapak ini suatu kebodohan. Bodoh ngaku. Kok bisa? Ngaku dia. Iya. Tapi ingat, bagi mereka yang akan binasa. Dia ngaku. Kita penyaliban bagi Islam. Bagi Islam, penyaliban itu adalah kesesatan, Pak. Bukan kebodohan. Nah, sekarang bagi Anda, apakah penyaliban itu adalah satu kebodohan? Ini penutup yang indah buat Pak Victor. Kebodohan bagi Pak Victor. Itu kebodohan bagi Anda. Makanya ditertawakan. Ya. Penyaliban itu adalah kebodohan bagi Kristen, gitu loh, Bang. Sebab pemberitaan makanya Anda bodoh-bodoh. Iya. Memang adalah kebodohan. Nah, itu untuk Kristen, itu kebodohan itu bagi Bapak. Bagi kami itu adalah kelucuan. Bagi mereka yang akan binasa. Iya, berarti Anda karena itu adalah kebodohan. Bagi kami itu adalah kelucuan. Dengar dulu. Kan ada lanjutnya. Tapi bagi kita yang diselamatkan, kita yang diselamatkan siapa? Ya. Siapa yang diselamatkan dengan cara melanggar perintah Tuhan? Allah. Siapa yang diselamatkan dengan cara melanggar perintah Tuhan? Saya sudah tidak mau bicara soal siapa yang kemudian diselamatkan dengan perbuatan yang membuat Tuhan itu marah. Siapa? Apa? Siapa? Ya kan, itu kata Bapak, Tuhan marah. Siapa yang merasa diselamatkan? Sekarang gini, Bapak kan tepuk tangan tuh dengan pelanggaran terhadap penyaliban, pelanggaran terhadap perintah Tuhan membuat Anda tepuk tangan. Kan tadi sudah dijelaskan tuh. Perintahnya adalah jangan membunuh orang yang tidak bersalah, kan gitu. Sampai-sampai Yudas bertobat. Yudas bertobat dari pembunuhan. Nah, sekarang kapan Bapak mau bertobat? Yudas tidak bertobat, Pak. Siapa bilang Yudas bertobat? Nah, ini aja Bapak selalu salah dalam hal. Lalu apa? Ini. Jadi Yudas ini menyesal dari apa? Dia menyesal tapi dia tidak bertobat, Pak. Lah. Gimana ceritanya? Aduh, Bapak yang bilang yang bertobat kan? Parah ini, parah. Dari situ aja. Orang kalau menyesal pasti bertobat. Parah ini. Aduh. Parah ini, parah. Dia nggak bunuh diri, Pak. Loh, justru karena dia menyesali itu, dia bertobat dari perbuatan pembunuhan terhadap Yesus. Oh, berarti Bapak membenarkan orang bunuh diri kalau begini. Oh, tidak. Ya, kan? Tidak membenarkan. Nah, benar. sekarang kalau bunuh diri saja dia bertobat. Sekarang begini, Yudas itu kalau dilihat dari kacamata doktrin kebodohan, Yudas tidak perlu bertobat. Kenapa? Karena Yudas itu pahlawan bagi Kristen. Gara-gara perbuatan dia, miliaran orang Kristen diselamatkan. Betul atau tidak? Betul lah. Loh, Bapak aja bilang Yudas bertobat aja, bunuh diri bilang bertobat. Gimana saya mau bilang gimana ceritanya? Bayangkan aja itu, dia rela kemudian bunuh diri demi untuk keselamatan kalian. Berarti dia itu adalah pahlawan. Yudas bunuh diri, Bapak bilang benar, dia bertobat. Loh, kalau Yudas tidak benar, berarti perbuatan yang dilakukan oleh Yudas itu tidak benar. Kalau dikatakan perbuatan Yudas itu tidak benar, kenapa Anda mengimani perbuatan tidak benar?
Kenapa? Jangan bunuh diri itu bilang bertobat. Nah, sekarang kalau perbuatan Yudas itu salah, kenapa Anda mengimani perbuatan salah itu, Saudara Victor? Kenapa Anda mengimani perbuatan dosa itu sebagai sebuah kebenaran? Saya tidak pernah mengimani perbuatan dosa. Saya mengimani keselamatan yang Yesus kerjakan di kayu salib. Tidak ada keselamatan dengan melanggar perintah Tuhan. Anda dapat dari mana keselamatan dengan melanggar perintah Tuhan? Maka dapatkan keselamatan. Itu ilmu dari mana? Kalau bukan dari ilmu setan. Lah, gimana sih saudara saya ini? Aduh, gimana? Bagaimana Anda bisa diselamatkan dengan cara melanggar perintah Tuhan? Yang setan itu siapa coba? Yang setan itu yang mengimani penyaliban itu setan, Bos. Pertobatan bunuh diri, orang dibilang bertobat. Ini salah loh. Sekarang kalau Yudas itu menyesal. Sekarang kalau Yudas itu menyesal, dia menyesal dari apa? Bunuh diri. Dengarkan saya, dia menyesal dari perbuatan apa? Menyesal tapi dia tidak bertobat. Iya, dia menyesal dari perbuatan apa? Dia menyesal karena dia sudah mengkhianati Yesus tentunya. Berarti pengkhianatan itu adalah perbuatan baik. Tapi dia tidak. Berarti menyesal itu perbuatan baik atau bukan? Menyesal itu. Menyesal itu ya orang juga yang buat salah menyesal. Berarti perbuatan Yudas itu salah. Bukan perbuatan, itu kesadaran di pikirannya dia. Tapi dia belum bertobat. Perbuatan mengkhianati Yesus itu benar atau salah? Pengkhianatan salah lah. Ya salah. Kalau perbuatan mengkhianati Yesus itu adalah perbuatan yang salah, berarti penyaliban itu salah atau benar? Perbuatan salah atau perbuatan benar? Kan kita jelasin ini perbuatan Yesus di kayu salib ini adalah dasar keselamatan. Keselamatan orang Kristen. Jadi nggak bisa Bapak mau membalik putar-balikan isi jadi kesimpulannya itu. Begini, Saudara Victor. Kesimpulannya Bapak mau menyesatkan bukan. Saya mau meluruskan iman saudara. Saya mau mendudukkan iman saudara. Jadi kesimpulannya. Bukan meluruskan. Saya luruskan, Bang. Saya luruskan. Bukan menyesatkan. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu, baru Anda mengambil kesimpulan. Saya udah jelaskan kan. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Saya jelaskan. Ya, saya sudah mendengarkan dari tadi kok. Jadi imannya orang Kristen itu adalah keselamatan yang dihasilkan dari perbuatan dosa. Betul? Betul dong. Gitu. Jadi Kristen mengimani pelanggaran terhadap perintah Tuhan, terhadap kekejian, terhadap hal yang kemudian dibenci oleh Tuhan, itu adalah keselamatan bagi Kristen. Jadi hal yang dibenci Tuhan, hal kekejian yang tidak disukai oleh Tuhan, yang dilanggar kemudian justru adalah keselamatan bagi Kristen. Itu kesimpulannya. Oke, nah, nanti terserah Anda berhadapan dengan Tuhan. Apakah Anda akan diselamatkan, betul-betul diselamatkan karena mengimani sesuatu yang dibenci, ataukah Anda justru dilemparkan ke neraka? Kan jelas begitu poinnya. Tuhan tidak pernah membenarkan pembunuhan. Tuhan tidak pernah membenarkan penyaliban terhadap Yesus. Apa buktinya? Orang-orang yang kemudian mengelilingi terjadinya penyaliban itu adalah orang-orang yang bekerja sama dengan setan, termasuk Yudas. Makanya dia menyesal. Oke? Nah, sekarang ketika misalnya nih Yudas membunuh, perbuatan pembunuhan Yudas terhadap Yesus itu adalah dosa. Ada sekelompok manusia datang menjadikan perbuatan maksiat itu sebagai hadiah buat mereka. Itu kan lucu. Ya kan? Yudas melakukan pembunuhan. Ada dua kelompok kemudian datang. Yang satu mengutuk pembunuhan itu, yaitu Islam. Yang Kristen mendukung pembunuhan itu. Karena tanpa pembunuhan itu tidak ada keselamatan. Maka yang bersedih di sini adalah Islam, yang tepuk tangan di sini adalah Kristen. Coba kita adu logika. Yudas membunuh Yesus di atas tiang salib. Islam datang bersedih atas kejadian itu, nggak mau
kalau Yesus itu dibunuh. Kristen datang, dia tepuk tangan, keselamatan, ore, kita diselamatkan dengan darah Yesus. Iblis senang, Kristen senang. Tuhan benci, Tuhan hatinya jijik dengan perbuatan itu. Islam juga benci perbuatan itu. Berarti Islam bersama dengan Tuhan, Kristen bersama dengan iblis. Itu ya Pak ya. Jadi berterima kasihlah kepada iblis dan berterima kasihlah kepada Yudas. Karena berkat iblis dan Yudas, Kristen diselamatkan berdasarkan doktrin gereja dan juga dogma gereja. Demikian Pak, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir itu adalah penolong-penolong setan di dalam mendurhakai Tuhannya. Nah, itu tadi. Jadi ketika kemudian ada dua kelompok datang, Islam dan Kristen, melihat kejadian penyaliban ini, Islam berseru, jangan kau bunuh, itu kejian menurut Tuhan, jangan kau bunuh, itu pelanggaran perintah Tuhan. Kristen datang, bunuh, sebab itu adalah jalan keselamatan. Bunuh, karena dengan darahnya Yesus kita diselamatkan. Bunuh, karena dengan matinya Yesus di atas tiang salib, hukum Taurat itu dibatalkan. Bunuh, karena itu kita butuh darahnya, kita butuh dagingnya. Makanlah darahku, makanlah dagingku. Silakan bunuh cepat. Itu Kristen. Kalau Islam tidak, jangan kau bunuh. Yesus itu orang benar, Yesus itu tidak bersalah, Yesus itu adalah orang terkemuka di dunia dan di akhirat. Jangan kau bunuh, jangan, itu melanggar, itu perintah Tuhan. Tuhan benci terhadap pembunuhan orang yang tidak benar, yang tidak salah. Jangan kau bunuh, jangan. Islam berjuang mati-matian ini. Jangan kau bunuh, apapun yang terjadi, jangan, itu melanggar perintah Tuhan. Itu akan membangkitkan kemurkaan Tuhan, karena itu adalah hal yang dibenci. Kristen datang, tidak, sama sekali tidak benar, jangan kau dengarkan Islam itu. Bunuh segera, segera kau bunuh. Karena dengan makan darah Yesus, makan daging Yesus, minum darah Yesus, kita akan diselamatkan. Kita akan memperoleh kehidupan. Kita akan kekal setelah Yesus, karena Yesus datang untuk membunuh kematian. Dia yang akan membangkitkan kemudian kita. Bunuh aja, bunuh, karena dia akan masuk ke dalam alam maut untuk menginjili orang-orang dalam dunia kematian. Bunuh, cepat, bunuh. Habis itu dibunuh. Setelah bunuh, iblis dan Kristen pelukan. Selamat ya atas pekerjaan Anda Yudas. Selamat, terima kasih, Anda kerja dengan baik bro. Itu yang terjadi sebenarnya, logikanya. Jadi saatnya kita berpikir, mana yang Yesus katakan, iblis telah menjadi bapakmu dan kamu mau mengikuti keinginan-keinginan bapakmu. Islam tidak mau mengikuti keinginan iblis agar Yesus itu dibunuh. Islam nggak mau. Yang mau mengikuti keinginan iblis agar Yesus dibunuh adalah Kristen. Bertobatlah bang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa memberikan edukasi baik terhadap Islam maupun terhadap saudara kita Kristen, utamanya kepada diri saya sendiri. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, saya pribadi mohon maaf mewakili Laskar API dan juga Apologet Islam Indonesia. Saudara Victor, Anda adalah saudara saya, saudara kami yang baik. Berdiskusi dengan cara yang baik, kita saling memaafkan satu sama lain, karena kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Saya tutup mewakili yang lain. Subhanakallahumma wabihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah NKRI ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di channel Zulkifli 15 juga terima kasih banyak, Masya Allah.